Halo Rifdi, halo Balkis, selamat malam. Atau Halo, hai, sebentar ya. Eh, ini udah ada Nadia juga. Hai Nadia, selamat malam. Oke, kita mulai ya. Kak Daud akan coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join nih? Bentar. Selamat malam. Balkis sudah, Marisa Putri belum ya? Nadia udah, Rafa. Oh, Rafa tuh Rifdi Ava ya? iya, panggilnya Rafa. Oke. Oke, sip. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro-nya. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup WhatsApp, untuk kelas hari ini akan sama Kak Daud ya, mulai per hari ini. Ya, nanti untuk yang hari ini kelasnya akan kita lanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Jadi salam kenal, kalau semuanya ada pertanyaan bisa langsung tanyain ke Kak Daud aja. Oke, Kak Daud udah mengajar di Algonova 2 tahun ya, 2 tahun 2 bulan sih harusnya. Dan Kak Daud kerja di salah satu bank swasta. Oke, kita mulai aja ya untuk kelas hari ini. Eh, nah, Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kalian belajar apa? Nadia, eh, Rafa sama Balkis, ada yang masih ingat? Sabar, Kak. Apa? Rafa? Ini nggak sih? eh sabar, sabar. Daftar. Daftar, betul. Yes, kita belajar mengenai daftar ya. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke dalam struktur data, tapi kita belajar tipe struktur data yang lain, yaitu kamus dan sat. Oke, kita coba share screen. Hmm, Oke, kamus dan sat. Nah, coba ada yang punya ide apa itu kamus? Ada yang punya ide apa itu kamus? Semacam buku referensi Semacam buku referensi. Yes, betul Nadia ya. Jadi Nadia masih punya kamus fisik nggak di rumah? masih ada punya beberapa. Masih punya ya. Jadi kalau Ya, misalnya kamu lihat di dalam kamus itu bentuknya gimana sih? Kalau di tulisannya gitu di dalam. Gimana format tulisannya, Nadia?
Nah, biasanya kalau di kamus itu kan ada istilahnya apa, lalu penjelasannya kan. Nah, jadi kita akan belajar hal yang sama di Python ya dengan bentuk yang seperti kamus tersebut. Karena bentuk seperti itu akan membuat kita untuk mudah mengambil data. Ya, jadi misal kalian punya data itu adalah seperti ini ya, sebuah perpustakaan gitu di sekolah. Nah, perpustakaan di sekolah itu misalnya ada dua list atau dua daftar. Jadi kalau buku Wine in the Willows itu adalah baris 10 rak 3 posisinya. Nah, tapi kalau misalnya gitu, kita perlu update kedua listnya ya. Yang artinya itu agak agak capek gitu. Nah, gimana dong caranya biar dia lebih cepat ya? Ya nanti kalian bisa menggunakan yang namanya sebuah kamus. Dia nanti bisa langsung berpasang-pasangan. Oke? Gitu. Nah, kita nanti tinggal bikin aja. Kalau The Wine in the Willows itu pasangannya dengan baris 10 rak 3. Jadi dia otomatis langsung membentuk sebuah pasangan baru. Oke? Nah, itu yang kita sebut sebagai kamus. Ya. Nah, jadi kamus ini secara umum itu adalah kumpulan pasangan kunci nilai atau kita sebut sebagai key value pairs. Berpasangan kan? Nah, setiap pasangannya itu dipisahkan dengan tanda koma, gitu ya, dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat kamus ini pakai kurung kurawal. Oke? Kayak gitu. Cara buatnya tinggal bikin juga tuh boleh, ya. Nah, dengan kamus kita bisa ngapain aja? Dengan kamus kalian bisa menggunakan yang namanya len. Len ini menghitung panjang kamus atau panjang pasangannya ada berapa, gitu. Terus misalnya pengen tahu nilainya doang gitu, dot keys. Pengen tahu nilai apa? Sorry. Ini kalau misalnya kalian pengen tahu kuncinya doang ya, dot keys alias yang di sebelah kirinya. Nanti dapat the gold bug, the jungle book, sama the three musketeers. Kalau mau dapetin values-nya doang, berarti kasih dot values. Nanti dapat 537. Oke, sedangkan kalau kalian pengen ngambil nilai berdasarkan kuncinya, tinggal panggil aja the three musketeers, dapat nilainya 7. Oke, gitu. Nah, contoh yang lain seperti apa? Contoh yang lain, misal kalian pengen ngebikin sebuah kamus, berarti tinggal dibikin dik. Ini Farisa udah join ya? Halo Farisa. Nah, terus nanti tinggal kasih kurung kurawal dan bikin pasangan baru. Misal kalian pengen nambahin data baru atau pasangan baru, panggil nama variabelnya, kemudian kuncinya apa, nilainya yang baru itu apa. Dan kalau misalnya pengen ngecek sebuah kunci, pakai in. Oke? Nah, jadi nanti bisa ya membuat menggunakan dot keys, pakai in, sama kita mau ngambil nilai ya dengan kuncinya itu apa. Nah, berikutnya kalian juga bisa membuat yang namanya nih ya, dot keys sama dot value sudah tadi ya, len. Len itu kalian bisa menghitung panjang dari list yang dimiliki itu berapa. Jadi len books yang di bagian kotak merah ini akan menghitung pasangan-pasangannya berapa. Ya, oke, ingat ya, kamu pakai kurung perawal dipisahin pakai koma. Nah, misal kalian pengen menambahkan pasangan baru, ya udah berarti panggil variabelnya, kunci barunya apa, nilainya apa. Kalau mau hapus, cukup panggil variabel dan kuncinya doang. Oke, contoh, kalian pengen menambahkan sebuah data baru gitu ya, pakai books genre, title-nya apa. Sedangkan kalau mau dihapus, ya, kalian pakai yang namanya del. Oh, di sini nggak ada. Nanti kita praktekin delnya gimana ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu tentang kamus? Coba dilihat dulu kodenya yang ini. Coba, apakah ada pertanyaan dahulu? Nggak ada. Nggak ada ya? Mm-mm. Kalau nggak ada, kita akan langsung masuk ke latihannya aja. Jadi nanti kalian tinggal buka di Algonovanya. Nah, kalian ke
Bukan nomor 14 ya. Bukan nomor 14, kemudian ke nomor satu. Nah, nanti nomor satu dipilih ya, jawabannya ada 4. Silakan dibaca mana yang benar tentang kamus. Nomor 2 nanti kita ngetik untuk belajar bikin kamus. 3 nanti kita mulai ngoding bareng. Oke? Biasanya share screen nggak? Nadia, Rafa, Balkis, sama Farisa. Kalau ada pertanyaan biasa di-share screen. Oh, oke. Kalau di awal berarti nggak usah share screen ya. Oke, kalau bisa langsung aja kita kerjain ya, silakan. Boleh dibuka akun Algonovo-nya masing-masing. Dan tolong kerjain yang di nomor berapa tadi? Hmm, 14 ya? Nomor 14. Ya, kalau bingung boleh lihat layar kadot ya di nomor satu ini. Oke, oke, Balkis, silakan. Yang sudah di nomor 3, tolong ketik angka satu di chat Zoom ya, biar kita bahas bareng-bareng. Coba kalau udah ready di nomor 3, tolong ketik di chat Zoom. Oke, udah ada satu. Berarti tinggal 3 lagi ya. Balkis tadi izin nggak ngerti. Satu lagi, berarti tinggal, Rafa udah. Oke, hmm. Kak Dot, biar sekalian dengar suaranya ya. Boleh minta tolong dibacain dulu sama Rafa yang warna biru. Silakan Rafa, tolong dinyalain mikrofonnya dan dibacain. Nah, ini ya. Oke. Program menyimpan informasi tentang buku paling populer di perpustakaan. Ada perubahan dalam preferensi pembacaan. Pembaca buat perubahan pada katalog digital. Satu tambahan, tambahkan buku populer baru ke buku The Adventures of Robinson Crusoe, Dumas, The Count of Monte Cristo. Dua, menghapus buku King It. Jalankan program dan pastikan database dan preferensi diperbarui.
seperti pada gambar. Oke, sip. Thank you ya. Nah, berarti gimana caranya kita mau menambahkan dua buku sama menghapus buku? Cara menambahkan buku berarti kita tinggal panggil nama variabelnya which is books ya. Terus panggil kuncinya yaitu ya devo ya. Dan kita tinggal panggil nilainya ya. The Adventure of Robinson Crusoe. Nah, lalu kalau misalnya mau buat lagi berarti panggil lagi box pasangan baru Dumas ya. Lalu tinggal panggil lagi nilainya ya. The Count of Monte Cristo. Nah, kalau misalnya mau dihapus, berarti tinggal kita bikin di bawahnya del books, ya kuncinya apa yang dihapus, yaitu seeking. Kalian copy aja dari soal. Oke, nanti kalau udah di checklist, nah berhasil. Oke, gampang ya, nomor 3 ya. Berarti yang dikerjain di nomor 8, 9, sama 11. Ini yang warna hijaunya mau dihapus dari awal juga boleh. Yuk, silakan boleh dibuat. Ya sudah, tolong ketik angka 2 ya, supaya kita lanjut. Oke, nah berarti tinggal Farisa. Farisa tolong konfirmasi kalau udah diketik di chat Zoom ya. Oke, sudah ya. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor berikutnya. Oke, boleh minta tolong dibacain yang berikutnya sama Farisa ya. Farisa tolong bacain yang warna biru. Program ini meminta nama belakang penulis satu jika nama belakang ada di katalog, kata biografi, dan kemudian biografi penulis dicetak. Nomor 2, jika nama belakang tidak ada, program menampilkan penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan 2.1 jika pengguna menjawab ya, program meminta input biografi penulis. Kemudian penulis dan biografinya ditambahkan ke katalog. 2.2 jika pengguna tidak ingin menambahkan penulis, program akan mencetak tanggapan diterima dan ditutup. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat, ini kan udah ada nih kamusnya. Ya, kita tinggal bikin kayak di gambar. Berarti caranya kalian tinggal input ya. Di sini kita bikin aja, bentar. Nah, nah, input yang pertama adalah
Kita bikin surname aja. Nama belakang penulis titik dua. Nah, lalu tinggal kita buat lagi if surname ya itu in authors. Ya, kalau misalnya surname ada dalam authors, ya tinggal print. Print apa? Print biografinya. Nah, lalu tinggal kita panggil surname dari authors tersebut ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada, berarti gimana? Kalau nggak ada, kita suruh input. Ya, inputnya adalah answer, input nama belakang penulis, terus kita buat, sorry, penulis tidak ditemukan ya. Penulis tidak ditemukan, kemudian titik, ingin menambahkan. Nah, lalu abis itu kalau misalnya jawabannya pas di lower ya, itu adalah iya, if answernya sama dengan iya, maka kita tinggal bikin biografinya. Bio sama dengan input biografi penulis. Lalu untuk autorsnya kita tinggal panggil aja surname, lalu biografinya apa ya? Bionya apa? Dan kita tinggal print authors. Oke. Lalu kita tinggal else. Nah, panggil print tanggapan diterima. Dah, oke deh. Ini tinggal kalian checklist aja. Nah, belakang penulisnya bebas ya. Misalnya yang kalian cari itu nggak ada gitu, Mia ya. Nah, penulis nggak ada berarti dia adalah marksman. Nah, nanti tanggapan diterima. Oke, tinggal dibuat yang di baris 6 sampai baris 16. Yuk, dibuat dahulu.
Yang sudah, tolong ketik angka 3 ya. Kadang Ya, bisa. aku bisa tapi cuman aku nggak bisa ini play. Oh, Coba mana, mana, mana. Coba, coba di share screen. Yang lain bisa juga nggak? Atau nggak bisa? Tolong ketik kalau bisa ya. Coba Kado tahu udah beres atau belum. Oh, ini spasinya. Tadi Kado tuh Pak ini nih. Ini kamu select aja dari baris 6. Select tuh kamu pencet dari mouse, ditahan, diklik tombol kiri, tarik sampai baris 16. Aku tarik Di select. Nah, ya, nah ya itu select tuh namanya. Ah, ya, ya, ya. Shift tab di keyboard. shift Shift tab. tab. Nah, terus checklist. Set. Si Yang lain bisa kah? Nadia, Balkis, Balkis tadi, Farisa, Nadia dan Balkis. Nadia dan Farisa. Nggak hijau, Kak. Nggak bisa. Share screen coba. Nadia bisa nggak? Udah beres belum? Kayak nggak itu, Kak. Nggak apa namanya. Dia nggak hijau. Dia nggak hijau mana? Nama belakang penulis, penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan biografi penulis, tanggapan diterima. Oh, ini nggak usah pakai titik dua, Farisa. Nadia bisa kah? Di stop dulu. Di share screen Nadia kalau nggak bisa.
Checklist. Oke. Ah, oh, masih nggak bisa. Nama belakang penulis. Biogra, bio, bio, penulis tidak ditemukan ingin menambahkan. Oh, ini stop. Ini nih, kamu nggak di enter yang di sini. Stop dulu. Ini enter dulu. Udah, Enter. enter. Itu Oh, spasi. Nah, checklist. iya. Sip. Bisa Nadia? Oke, Farisa. Belum, Kak. Belum share screen yuk. Sebentar. Duduk. Eh, dua penulisan tidak ditemukan ini. Ini ya-nya huruf kecil aja ya-nya. Oh, oke. Nah, checklist. Bisa nggak? Tadi kadang nggak Belum kelihatan. bisa, Kak. Nggak bisa. Eh, nama belakang penulis, biografi. Oh, ini authornya ketinggalan. Oh iya. Ini gini harusnya. Buat buat seperti ini nih, author surname. Di sebelah kiri kurung sikunya ada authors. Dibuat kayak gini nih. Coba tambahin authors. Eh, di enter, jangan di enter. Nah, checklist. Sip. Sudah, Kak. Oke, kita Oh, lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 boleh sama Nadia dibacain ya. Tolong dibacain yang warna biru ini Nadia. Silakan. saat dijalankan, program harus mencetak selamat datang dan kartu pembaca. Kemudian program harus mengundang mereka untuk mengambil buku, mengembalikan buku, atau meninggalkan perpustakaan. Satu, jika satu dimasukkan, nama buku diminta. Buku ini ditambahkan ke kartu utang judul, kemudian kartu yang diperbarui dicetak. Dua, jika dua dimasukkan, pasangan utang judul harus dihapus dari profil dan kartu yang diperbarui dicetak. Tiga, program meminta input sampai pembaca masuk tiga. Jika tiga dimasukkan, maka yang berikut dicetak. Sampai jumpa lagi dan kartu pembaca. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana? Kita lihat di sini kita udah punya student card. Kita disuruh bikin akun pribadi pembaca gitu ya. Ya misalnya dia minjem, nanti kayak perpustakaan gitu. Oke. Nah, kita berarti akan print dulu. Selamat datang. Dan tinggal panggil student card-nya ya. Nah, lalu kita tinggal bikin answer. Ini sama dengan input. Nah, kita panggil akun pribadi, titik dua. Langsung kita buat satu strip ambil buku, koma dua strip kembalikan buku, koma tiga strip pulang. Ya. Nah, udah kalau sudah tinggal kita bikin while answer ini tidak sama dengan 3, maka kita tinggal bikin if answer sama dengan 1,
Maka kita tinggal bikin title itu sama dengan input ya, dia minjem buku apa gitu judulnya, yaitu masukkan judul. Dan kalau sudah, kita tinggal buat student card. Student card itu utang ya, panggil title-nya ya. Bener ya utangnya? Ya, panggil title-nya. Nah, lalu abis itu kita tinggal bikin print kartu pembacanya. Titik dua. Dan kita panggil student card-nya. Oke? Nah, nanti kalau misalnya dijawabnya itu adalah dua, berarti kan dia mau mengembalikan buku ya. Nah, kalau mengembalikan buku, kita tinggal cek ya if utangnya itu ada di dalam kamusnya ya. Berarti dia kan punya utang buku ya. Nah, kita tinggal hapus saja si utang tersebut gitu. Nanti kalau misalnya udah tinggal kita print lagi dia kartu pembaca sama student card-nya ya. Kalian copy aja. Kalau sudah, nanti kalian tinggal copy dari baris 4 dan kita paste ya di situ. Lalu kita tinggal print lagi sampai jumpa lagi ya. Print sampai jumpa lagi. Titik kedua, panggil student card. Udah deh checklist ya. Sekarang judul misalnya ambil buku apa ya bebas. Nah, terus nanti kita tinggal kembalikan buku, nanti utangnya hilang dan kita tinggal keluar. Oke? Dibuat berarti dari baris 3 sampai baris 15 ya. Ya, dibuat. Yang kepotong ini kalian copy aja dari baris 4 ya. Jadi nggak usah diketik ulang. Sudah ketik 4 ya.
Kamar mandi bentar ya. Sudah? Jangan lupa diketik di chat Zoom kalau sudah. Dan kalau ada yang bingung, tanyain. Eh, eh, ini benar kan? Coba. Bisa, Rafa? Ini benar kan? Ada yang error kah?
Ini benar nggak? Kenapa? Benar. Ya aku udah ngulangi. Suara kamu kecil banget, nggak kedengeran. Tadi kan aku kan ini kan benar, tapi kan Hmm. ini ada yang kurang nggak? Oke, mana? Boleh share screen. Eh, nah, eh, tadi yang lain kelihatan nggak share screen Kak Daud? Kelihatan ya berarti ya. Bentar. Selamat datang. Hmm. Oh, ini spasinya doang. Ini spasinya dihapus nih yang print ini ya. Oh iya. Hmm. Udah, checklist coba. Checklistnya langsung angka 3 aja coba, Rafa. Checklist. Ini Checklist. loh. Checklist ungu. 3. Masa nggak bisa? Hmm. Oh, ini nggak usah ada spasi ini. Checklist lagi. Nah, ketika angka 3. Nah, masukkan judul utang, kartu pembaca, utang, utang. Oh, ini card. Kurang D ini. Nah, checklist lagi. Sip. Makasih. Oke, yang lain bisa Nadia sama Farisa. Belum, Pak. Belum. Belumnya tuh maksudnya gimana? Share screen coba. Nadia gimana? Nggak bisa. Nggak, Oh, udah udah bisa. ini. Oke, good job. Sip, Farisa mana boleh share screen? Oh, belum. Oke. Gini ya. Nah, ini dihapus pastinya Farisa. Dia mepet kiri. Lagi. Nah, ini tinggal dilanjutin. Koma. Titik duanya jangan lupa. Tanda petiknya. Tanda petik sama titik dua ya. Salah. Sebelum koma. Salah. Ini loh. Titik dua, petik, koma. Udah coba. Ini kok hapus spasinya? Dikasih spasi ini setelah angka 3. Nah, ini juga berarti. Udah checklist. Ini dihapus ini. Komanya di luar itu harusnya. Udah checklist. Hah?
Oke, tiga, tiga. Oh, salah. Ini di stop. Pantesan. Ini stop. Oh, ini hapus spasinya. Ini hapus spasinya dua kali. Iya dua kali. Dah, checklist. Sip, oke. Terima kasih, Kak. Sip. Sudah ya, kita lanjutin ya untuk latihan berikutnya. Kita coba share screen lagi. Hmm, oke, berikutnya adalah set. Ya, set. Ada yang pernah dengar apa itu set? Set, ada yang pernah dengar apa itu set? Belum. Nah jadi set itu adalah kayak himpunan di matematika. Misal, kalau kalian lihat di matematika itu ada dua lingkaran, biasanya dia diarsir gitu ya. Nah, ya jadi kalian bisa mencari tahu gitu ya, mana yang beririsan, mana yang selisih, dan mana yang gabungan gitu ya. Contoh, kalian pengen membuat sebuah kamus seperti ini. Terus kita pengen dapetin nilai value apa keysnya gitu ya, atau values-nya. Nah, karena di sini nilainya banyak yang duplikat atau nilainya sama ya, R. Kipling ini sama Faulkner, kita bisa menghapus dengan cara menggunakan atau merubah tipe datanya menjadi set. Karena set itu elemen unik yang tidak terulang. Bentuknya sama kayak kamus, pakai kurung kurawal, tapi dia nggak ada kuncinya, dia langsung values. Ya, nah, contoh kalian bisa ngebikin sebuah set itu punya dari list gitu bisa ya. Misalnya kalian punya list, lalu kita rubah ke set yang asalnya nilai duplikat, itu bisa semuanya jadi nilai unik. Karena dia nggak boleh ya nilainya ada yang sama, itu nggak boleh. Oke? Kayak gitu, nanti tinggal dirubah aja jadi set dari values yang kita dapetin. Nah, jadi set itu di Python sama kayak di matematika. Kalau di matematika kan itu ada yang namanya nih union. Union itu digabungin ya. Lalu ada yang namanya intersections. Intersections itu adalah irisan. Difference adalah selisih. Misalnya yang nggak ada datanya dari tabel yang lain gitu. Contoh, kalian punya dua siswa. Kalian punya Andrew sama ada Mary. Kita pengen tahu nih, mana yang dibaca ya penulisnya sama si Andrew sama si Mary gitu. Ada yang dibaca keduanya atau salah satunya doang. Nah, jadi nanti pertama kalian bisa pakai union. Pertama kita lupa dulu ke set untuk semua values-nya. Lalu kita gabungkan untuk daftar umumnya. Lalu kita insert intersection yang udah dibaca keduanya. Difference. Difference itu beda ya. Misalnya kalian ngebikin Mary set difference Andrew. Berarti ini yang dibaca Mary. Tapi nggak dibaca sama Andrew. Kalau Andrew set berarti dibaca Andrew nggak dibaca sama Mary. Eh, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang set. Ini maaf bisa diulang. Oh, kecepatan. Yang mana? Yang bagian mana? Yang bagian mana? Ini aja yang codingnya. Bagian coding ini ya. Mm. Pokoknya kalau yang Andrew set union ini artinya dibaca keduanya. Kalau intersection ini yang irisan ya. Jadi nanti Andrew sama Mary bacanya yang mana gitu ya. Terus kalau difference ini adalah yang dibaca sama Mary, tapi kalau gak dibaca sama Andrew gitu ya. Ya nanti ada Mary, ada Andrew ya. Nanti kalau Mary intersection, apa difference Andrew, maka yang diambil ada yang Mary-nya doang ya, tapi yang Andrew-nya enggak. Kalau Andrew difference Mary, maka kembalikannya ambil yang Andrew, enggak ada di Mary gitu. Oke, udah lagi?
Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutin. Ini klik kembali aja, kemudian ke nomor 2. Nomor 2 nanti dipilih ya, mana yang benar tentang set. Bagian satunya sampai bagian 3, sampai bagian 2 ya. Nanti empatnya yang ngetik, limanya baru mulai ngoding. Oke, yuk langsung dikerjain. Nah, kalau sudah nomor 1 ke nomor 2 ya. Ini mana yang bisa menggunakan membuat set. Udah, kalau udah nomor 3 ini tinggal dipasang-pasangkan ya. Mana yang add, remove, intersection, difference, sama union. Sama kayak yang matematika. Oke,
Bisa ya? Ya, kalau bisa langsung ke nomor 4. Udah ya? Sip, kalau sudah ke nomor 4, ngetik 5, kita coba langsung bahas ya. Oke, boleh minta tolong dibacain berarti sama Rafa lagi. Ya, Rafa tolong dibacain yang nomor 5 ini, silakan. Nih, salah satu perpustakaan mengadakan lomba pembaca. Peserta mengirimkan aplikasi yang menunjukkan nama belakangnya dan judul karya sastra yang akan mereka baca di kontes. Beberapa peserta telah memilih karya sastra yang sama, namun pengelola perpustakaan memutuskan untuk mengizinkan setiap kontestan tampil dengan karya yang tertera di aplikasi. Direktur perpustakaan meminta kita untuk menulis aplikasi mini untuk menerima aplikasi dan membentuk program konser. Fungsi untuk menerima aplikasi telah ditulis. Anda perlu melengkapi kode dengan fungsi yang menghasilkan daftar performer dengan karya sastra yang sedang eh, dibaca, dan bagian utama dengan fungsi pemanggilan dan menampilkan program konser di layar. Harap perhatikan bahwa nama performer harus diurutkan berdasarkan abjad urutan keluaran judul karya sastra tidak menjadi masalah. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, kita akan membuat berarti sebuah rundown acara gitu, sederhananya ya. Dimana nanti kalian punya Smith, Joy, Johnson gitu. Nah, artinya kalau misalnya
kita punya sebuah karya yang sama gitu ya, maka nanti akan digabungkan nama penyanyinya. Nah, ini karena kebetulan Johnson nyanyi lagu Nol, Joy nyanyi lagu Smith, ya Smith nyanyi lagu Joy, ya udah berarti ini rundown acaranya. Oke. Nah, berarti yang kita perlu perbaiki itu di baris mana? Di baris yang get artist. Oke. Nah, get artist ini eh nah, di get artist kalian tinggal bikin dulu pertama adalah mana sih? Pertama kita bikin artisnya dulu ya. Artisnya kita panggil menggunakan sebuah kamus, list ya. List nanti tinggal kita looping for artist in contestant. Nah, artis yang ini nggak pakai ini ya apa? Nggak pakai s. Jadi dia singular. Oke. Jadi yang pertama itu plural, yang kedua singular. For artist in contestants, kita tinggal bikin if contestants panggil artis yang singular, lalu kita nilainya sama dengan poem. Ntar kita tinggal pen ya, pen si artis tersebut gitu, karena nyanyi lagu yang sama. Tapi kalau misalnya udah beres, kita tinggal urutkan pakai sort dan nanti tinggal kita return nih. Return pakai tanda kurung, kurung buka doang. Lalu kalian tambah klik tombol plus, lalu kita kasih koma spasi dan kita kasih yang namanya join. Join panggil artis. Artis pakai S ya. Dan tinggal kita kasih tambah lalu kasih kurung tutup. Oke. Nah, nanti di program pertama, program utamanya, kalian tinggal bikin contestants, terus sama dengan application. Oh, ini diganti juga ya. Ntar yang diganti contestants bener, name, bener, poem, bener, contestant. Oh, ini nih, ini diganti baris 7 jadi name, yang ini returnnya jadi contestants. Nah, oke. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal panggil application-nya. Jadi, kita panggil konsert programnya, set. Kita bikin set ya untuk kontestan values-nya. Dan kita tinggal print aja. Print program konser, caps lock ya, for item in concert ya. Tinggal kita print, panggil item sama get artist item. Oke? Nah, ini checklist misalnya si Putri gitu ya. Putri nyanyi iklan. Nah, si Putra juga nyari iklan gitu. Nanti yang ini nol aja. Ya nanti digabung tuh iklan dinyanyiin lagu Putra Putri. Oke? Dibuat ya. Yang baris 7, 8 itu diperbaiki sama dia 7 8 dong ya. Terus tinggal dibuat 11 sampai 16 11 sampai 22. Oke? Coba dibuat dahulu.
Yang sudah ketik 4 ya. Tolong diperhatikan yang ini tuh ada koma terus spasi ya. Spasinya penting. Benar ya. Udah, yuk di share di chat Zoom udah beres belum? Bisa ya. Nah, Ya, bisa. bisa, tapi cuman yang dua-duanya aku nggak bisa. Mana? Coba di share screen. Ya, share screen. Get artist is not defined. Ini pakai S, Rafa. Hmm? Nah, S. Kas. Get artist kan? Iya. Ini. Ayo tambahin. Nah, checklist. Checklist aja langsung. Ya,
Ini S, banyak. Ya, S, artis. Ini juga nih. Ini juga. Udah, checklist. Langsung nol aja kamu ketik. Nol, nol, nol. Hmm, hmm. Oh, ini S. Pakai S. Stop dulu, stop. Checklist. Nol lagi. Sip. Ke berikutnya mana? Ada lagi yang belum bisa? Farisa sama Nadia bisa? Oke. Hmm, artis, artis. Ini dihapus spasinya nih. Yang ini. Stop dulu. Nah, ini hapus spasinya. Spasi yang mana, Pak? Yang Yang iya ya. Nah, hapus. Nah, terus ini kasih spasi yang di komanya. Terus udah checklist. Sip, eh, oke. Dan oh, Nadia udah? Sip. Aku belum, Kak. Boleh share screen? Bentar. Hmm, ini nggak pakai S. Udah checklist. Nol aja langsung ketik. Sip, oke. Makasih banyak, Kak. Udah semua ya? Sip. Oke, nah jadi untuk hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar mengenai kamus dan juga set ya. Nanti di pertemuan hari ini berarti kalian udah tahu nih. Kalau kamus tinggal pakai kurung kerawal, set juga sama. Tapi yang ngebedainnya kamus punya pasangan, set dia jomblo gitu ya. Nah, itu aja untuk kelas hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya kita tutup? tidak, Pak. Nggak ada, Kak. Ya deh ya, sip. Nanti di pertemuan berikutnya kita mulai bikin project tentang database karyawan. Jadi please hadir ya untuk di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kelas hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Selamat malam Nadia, Rafa, Balkis, sama Farisa. Bye. Bye. Thank Selamat you ya. malam, Kak. Dadah, Kak. Ya, Ya, semuanya. thanks.